Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I hope everyone, how are you today? I hope everyone fine. And see me again with Mr. Haji Saud MPD from S1 7 Kota Bekasi in English channel. In this occasion, I would like to explain to you about a topic is about present perfect tense vs simple past tense. This is for 10 class, for 10 grade, SKD 3.6 and 4.6. Okay, we listen my explanation and concentration please. Baik para siswa, kita akan mulai belajar tentang present perfect tense dan past simple past tense. Apa persamaan dan perbedaan dari kedua tenses ini? Tentu kita harus tahu ya di dalam mempelajari tenses bahasa Inggris. Present perfect tense ini merupakan satu unstated or indefinite times. Maksudnya adalah satu kegiatan yang telah dimulai dan belum selesai atau selesai pada satu titik waktu tertentu. Ya, dicontohkan di sini, contohnya adalah Teddy has bought a new bike. Teddy has bought a new bike. Nah, ini kalau dirumuskan menjadi adalah subject plus has atau have plus verb 3 plus complements. Nah, complement biasanya disingkat dengan C ya. Jadi C ini singkatan dari complements atau pelengkap dalam bahasa Indonesia. We don't know when. Apa maksudnya we don't know when ini adalah pengertian present perfect adalah dalam contoh kalimat ini kita belum tahu, kita tidak tahu kapan kegiatan ini akan berakhir. Nah, jadi Teddy ini telah membeli sebuah sepeda baru. Nah, di sini ada yang dicetak tebal oleh saya adalah has bought. Has bought adalah has sebagai auxiliary plus verb 3 atau verb 3, kata kerja ketiga. Bought ini kata kerja ketiga dari apa? Dari buy. Oke, jangan lupa nih ya. Ini harus menggunakan verb 3 dengan has sebelumnya. Oke, jadi kegiatan ini kita belum tahu kapan akan selesai. Artinya kegiatan ini masih berproses, masih sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, simple past tense. Nah, kita lihat simple past tense ini adalah pengertiannya stated or definite times. Artinya adalah kegiatannya atau aktivitas ini adalah telah selesai pada satu titik waktu di waktu lampau. Example contohnya adalah Teddy bought a new bike on Saturday. Repeat, saya ulang. Silahkan dibaca bersama. Teddy bought a new bike on Saturday. Kalau dirumuskan menjadi subjek, verb 2, si ini apa tadi? Complement. Oke, complement artinya pelengkap ya. Pelengkap ini bisa berisi adverb atau keterangan atau objek ya dari satu kalimat. Nah, yang inti adalah di sini setelah subjek Teddy kita menggunakan berapa ini? Verb atau kata kerja kedua ya. Kata kerja kedua. Ini bought. Ini verb to dari apa? Buy, rights ya, dari buy ya. Nah, silahkan dari sini, awal sini kalian lihat bagaimana perbedaan antara present perfect tense ya dengan simple past tense, baik dari definisi, pengertian ataupun dari rumusnya. Baik, next slide please. This is
present perfect tense ya, merupakan unfinished action, kegiatan yang masih belum selesai. Contohnya, Teddy has gone shopping. Artinya apa? He hasn't finished shopping yet. Artinya Teddy ini masih atau belum selesai berbelanja ya. Jadi masih berlangsung, masih berproses sampai time of speaking, sampai pada saat kita bicara ini. Nah, ini present perfect tense ya. Contoh dari kalimat present perfect tense ya. Kemudian simple past tense merupakan satu finish action atau kegiatannya sudah selesai. Example contohnya adalah Teddy went shopping. It means that Teddy or he has already finished shopping. Jadi Teddy di sini telah selesai berbelanja. Kalau di sini belum selesai belanjanya, kalau yang simple past tense telah selesai ya, telah selesai kegiatan belanjanya dari Teddy sebagai subjek. Nah, mungkin sampai yang slide ini kita bisa lebih melihat perbedaan bagaimana aktivitas atau action dalam present perfect tense atau contoh kalimat dalam tenses simple past tense ya. Bagaimana yang satu masih berlangsung atau belum selesai, yang satu sudah selesai di waktu lampau. Mudah-mudahan menjadi lebih jelas ya dengan melihat dari kedua perbedaan contoh dari kalimat dua tenses ini. Well, next slide please. Kita perhatikan bahwa present perfect tense merupakan satu past action connected to present. Apa maksudnya adalah past action connected to present? Arti present perfect tense di sini adalah kegiatan di waktu lampau ini berhubungan dengan waktu sekarang. Apa artinya? Kegiatan lampau berhubungan dengan waktu sekarang. Ini pengertian dari present perfect tense. Example, contoh. Silahkan dibaca, read together. Okay, Teddy has lost his key. What it means? He hasn't found it yet. Apa maksudnya di sini adalah Teddy telah kehilangan kuncinya. Apa maksudnya? Teddy ini belum menemukan kuncinya tadi atau kunci yang hilang tadi. Artinya apa? Proses pencarian kuncinya masih berlangsung. Nah, berarti kegiatan ini belum selesai. Ini bertenses present perfect. So now we compare with, kita bandingkan dengan simple past tense. Pengertiannya adalah past action with no connection to the present. Past action with no connection to the present. What that is means? Apa artinya ini? Kegiatan lampau yang tidak berhubungan dengan waktu sekarang, atau boleh kita katakan putus dengan waktu sekarang. Example, Teddy lost his key. Artinya apa? Teddy telah kehilangan kuncinya. It means that, dalam kalimat contoh ini maksudnya apa? Dia telah menemukan it, atau dia telah menemukan kunci yang hilang tadi. Ini sudah ketemu. Kalau yang di sini kuncinya belum ketemu. Nah, itu perbedaannya bisa kelihatan sekarang. Oke. Kalau yang present perfect berarti kegiatannya belum selesai. Kalau yang simple past tense berarti sudah selesai. Ini bedanya ya. Berarti ini tidak ada hubungan dengan waktu sekarang. Kalau simple past tense, present perfect ada hubungan, menghubungkan waktu lampau dengan sekarang. Kemudian dilihat, perhatikan di sini, jangan lupa penggunaan has dengan verb berapa ini? Verb 3 ya untuk present perfect. Jangan lupa ini menggunakan has atau have dengan verb 3 ya. Nanti kita lihat penggunaan rumusnya di slide yang berikutnya. Kemudian dalam simple past tense ini setelah subjek menggunakan verb berapa ini? Lost, hilang, artinya verb 2. Oke, good. Baik, semoga menjadi lebih jelas. Next slide please. Attention. Ya, kita masih membicarakan tentang present perfect tense dibandingkan atau berbanding dengan simple past tense. With the following adverbs. Nah, kadang-kadang present perfect ini juga menggunakan beberapa keterangan adverb. Apa ini adverb? Beberapa
keterangan waktu ya yang menyertai dalam kalimat-kalimat pretensis present perfect. Seperti apa contoh keterangan waktunya? For. Oke, dibaca for. Oke, good. Ini apa? Since. Oke, ini apa? Recently. What is this? Ever. This one? Never. This one? Already. Just. Yet. How long? So, for example, contoh kalimatnya, Teddy has recently eaten some honey. Apa arti di sini kalimat? Teddy baru saja memakan ya atau meminum mungkin madu ya. Nah, di sini has recently eaten. Di sini ada verb 3 ya. Verb 3 dari eat. Has recently eaten. Has ada recently, verb 3. Recently ini adalah baru-baru saja. Ini digunakan dalam tenses present perfect yang mengkonekkan, menghubungkan antara waktu lampau dengan waktu sekarang. Ini kata baru saja. Kemudian di dalam kalimat ini mungkin ada yang belum tahu. Kita coba terjemahkan satu-satu ini keterangan waktunya. For ini apa artinya? Selama atau ya selama. Since artinya sejak, semenjak ya, sejak. Recently tadi apa? Ya, baru-baru saja. Ever, pernah. Never, tidak pernah. Already, sudah. Just, ya, baru saja nanti ya. Yet, apa yet artinya? Belum. How long? Berapa lama? Biasanya dalam question atau pertanyaan. Ini adalah ciri-ciri atau keterangan waktu yang digunakan di dalam tenses apa? Present perfect ya. Nanti kalau ada kata-kata ini muncul, maka ini bertenses present perfect. Right. Nah, sekarang kita lihat simple past tense with the following adverbs. Ya, dia keterangan waktunya berbeda. Dia menggunakan waktu yang tidak menghubungkan waktu lampau dengan waktu sekarang. Apa contohnya? Last, telah lewat. Ago, yang lalu. Yesterday, kemarin. Contohnya, example, Teddy went to the dentist last week. Nah, ini when ini verb berapa? Verb verb 2 ya. Verb 2 dari go. To go, when, gone. Teddy went to the dentist last week. Artinya apa? Teddy pergi ke dokter gigi kapan? Minggu lalu. Ini sudah selesai atau belum? Sudah menggunakan verb 2. Nah, ini keterangan waktunya juga lampau. Last week artinya minggu lalu. Artinya tidak berhubungan dengan waktu sekarang. Simpulkan bahwa simple past tense ini telah selesai. Yang ini present perfect masih menghubungkan waktu lampau dengan waktu sekarang. Baik, menjadi jelas. Let's next slide please. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa contoh atau pola kalimat yang digunakan ya dalam masing-masing tenses, baik present perfect tense maupun simple past tense. Kita mulai dari present perfect. Rumus positifnya adalah apa? Subject plus have atau has plus verb 3 plus complement. Nah, complement ini adalah pelengkap. Jadi kalau ada singkatan C ini adalah complement, pelengkap yang isinya biasanya adalah adverb, keterangan, dan atau objek ya. Jadi C ini adalah complement, pelengkap. Kemudian negatifnya adalah dalam present perfect subject plus have atau has plus not. Ya, biasanya disingkat have not atau has not, hasn't. Plus verb berapa? Verb 3 plus complement atau pelengkap. Interrogative atau question, pertanyaannya adalah have atau has di depan, in front of, kemudian verb 3, kemudian complement. Question mark, tanda tanya. Jawabannya adalah yes, subject have. Kemudian rejected sentence-nya, kalimat menolaknya adalah no, subject has or have not atau haven't. Nah, kalau ada dua auxiliary have atau has begini, ini nanti hati-hati, kita harus membedakan mana yang menggunakan have, mana yang menggunakan has. Tentunya relatednya dengan subjeknya nih ke sini ya. Dengan subjek. Ya, mana yang pakai have, mana yang pakai has. Ya, ini ada aturannya seperti ini. Subjeknya adalah apabila subjek menggunakan pronoun I, you, we, they, nanti auxiliary-nya menggunakan have ya. Diulang nih ya. I, you, we, they, subjeknya, auxiliary-nya adalah have. Dan kemudian
Bila subjeknya he, she, atau it menggunakan has. Ini tidak boleh ditukar ya. Ini aturannya sudah seperti ini. So, nanti menjadi I have, you have, we have, they have. Oke, good. Kemudian yang ini menjadi he has, she has, and it has. Nah, ini tidak boleh ditukar ya. Ini sudah seperti ini aturan pola kalimatnya. Well, next. Nah, pola kalimat dalam simple past tense atau sentence patterns dalam simple past tense adalah subjek plus verb 2 ya, plus complement atau pelengkap tadi. In negative sentence dalam kalimat penolakan, subjek plus did not atau didn't plus verb 1. Hati-hati nih ya. Di sini verb berapa? Verb 1 karena di sini sudah ada did not. Karena did ini showing verb 2. Karena did ini sendiri adalah sudah verb 2, maka di sininya harus verb 1. Tidak boleh ada dua verb yang double atau past tense dua-duanya ya. Jadi di sini did yang sudah past tense atau didn't plus verb 1. Baru plus complement atau pelengkap. And interrogative, did di awal, subject plus verb 1 plus complement. If yes, subject did, no, subject didn't. Ini pola kalimat positif, negatif, interrogatif dalam tenses simple past tense. Intinya menggunakan verb 2 dalam kalimat positif, dalam kalimat negatif menggunakan did not plus verb 1. Nah, kemudian untuk membuat pertanyaannya letakkan did di awal, kemudian subjek, kemudian verb 1 dan seterusnya. Oke, clear ya? Next slide. Nah, ini akan saya perkenalkan juga yang tadi sebelumnya itu adalah verbal kalimat sentence yang menggunakan kata kerja atau predikatnya menggunakan verb action, artinya ada aktivitas kerja. Nah, di sini I want to show you, saya ingin perkenalkan nominal sentence-nya. Karena simple past tense juga atau present perfect mempunyai nominal sentence atau kalimat bendanya ya. Nominal sentence ini dalam tense simple past tense, stated definite time, lampau selesai. Artinya menggunakan waktu lampau, menggunakan to be past tense. Kita lihat coba rumusnya apa? Rumus dalam simple past tense kalimat nominal yaitu subject plus to be two. To be kedua. Apa to be kedua di sini? Was and were, ya. Baru plus complement pelengkap. Kita lihat contoh kalimat. Look example. I was at school yesterday. Coba dibaca ulang. I was at school yesterday. Nah, intinya di sini adalah menggunakan was, ya. Yang di sini berartinya adalah berada. Saya berada di sekolah kemarin. Next example is we were here 2 weeks ago. We were here 2 weeks ago. Nah, di sini we menggunakan were. Ya, jadi kalau ada to be yang dua begini, ini harus diperhatikan, harus relate, berhubungan dengan subjeknya apa, mana yang menggunakan was, subjek mana yang menggunakan were. Nah, ini bedanya ya. Kalau subjeknya I, you, we, they, kita harus menggunakan were. Kalau subjeknya he, she, it, harus menggunakan was. Ini aturan dalam rumus nominal sentence dalam tense simple past tense. Kenapa disebut nominal sentence? Karena di sini tidak ada aktivitas. Yang ada adalah kata berada. Berarti ditunjukkan dengan was atau were. Contoh di sini, I was at school yesterday. Saya berada di sekolah kemarin. Ini berada. Ada nggak aktivitas di kalimat ini? Tidak ada. Adanya kata berada, yaitu disebut kalimat nominal atau kalimat yang membentuk kata benda. Seperti we were here 2 weeks ago. Kami berada di sini 2 hari yang lalu. No activities ya, no action ya. Ini hanya menggunakan kata berada. Nah, makanya disebut nominal sentence ya. Tidak ada menggunakan verb action, tidak menggunakan kata kerja aktivitas. Oke, next slide please. Nah, ini contoh nominal sentence dalam tenses present perfect ya. Coba kita lihat. Rumusnya adalah subjek plus to be kedua, have atau has been plus complement.
I have been at school yesterday. Saya berada di sekolah kemarin. Kemudian he has been here since yesterday. Nah, di sini menggunakan to be-nya apa? Have atau has plus been. Ya. Nah, jadi I have been, he has been. Nah, ini contohnya aturannya adalah dalam subjek dan to be-nya adalah auxiliary-nya I have, you have, we have, they have. Nah, subjeknya I, you, we, they, auxiliary-nya adalah have. Kemudian apabila subjeknya adalah orang ketiga tunggal, tadi singular person seperti he, she atau it, we have to use, kita harus menggunakan has. Jelas ya, ini aturannya tidak boleh dirubah. Jadi I, you, we, they, subjeknya we use have, kita gunakan have. If the subject he, she, it, we use auxiliary has. Ya, ini aturan dalam nominal present perfect tense. Ya, sama artinya tadi. Have, has, been ini adalah artinya berada. Jadi no activities, tidak ada aktivitas di sini membentuk kalimat nominal. Next one please. Nah, ini kita hadirkan contoh-contoh latihan ya tentang tenses tadi, tentang present perfect tense dan simple past tense. Silahkan diidentifikasi number 1 until number 10. Which one is present perfect tense, which one is simple past tense. Nah, kamu harus bisa mencirikan kalimat 10 kalimat ini mana yang bertensis present perfect, mana yang bertensis simple past tense. Dan yang diolah di sini adalah yang dipersoalkan adalah a verb atau kata kerja yang dalam kurung ya, karena kalau kita bicara tensis berarti kita bicara tentang verb atau kata kerja. Ini harus dilihat bagaimana perubahan kata kerja dalam kedua tenses ini, pemakaiannya dilihat dari rumus-rumus yang tadi ya, yang sebelumnya. Silahkan diaplikasikan soal ini, ditulis di buku dan diisi ya sesuai dengan konsep kedua tenses tadi, tenses present perfect dan tenses simple past tense. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menyelesaikan soal ini dengan betul ya, 100% semua. Oke, baik. Saya kira itu penjelasan tentang simple past tense dan present perfect tense. Mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan saya ini. Sampai jumpa dalam session berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much. Stay healthy, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.